Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Insani. Saya dari Prodi D3 Keperawatan kelas B tingkat 1. Jadi, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia, di sini saya akan meresensi film yang berjudul Awakening. Baik, saya akan memulai meresensi film mulai dari judul filmnya, yaitu Awakening, produser filmnya yaitu Walter F. Parkes dan Lawrence Larker, sutradara filmnya yaitu Penny Marshall, penulis skenario Oliver Sacks dan Stephen Zaillian. Adapun pemeran-pemeran dalam film Awakening ini ialah yang pertama Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Hurt, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Annie Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, dan Dexter Gordon. Untuk penata musiknya dalam film ini ialah Randy Newman. Tanggal rilis dari film ini 22 Desember tahun 1990. Durasi dari film ini 121 menit, negaranya yaitu Amerika Serikat, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris. Adapun sinopsis film Awakening itu yakni Dr. Malcolm Sayer yang diperankan oleh Robin Williams adalah seorang dokter yang baru saja memulai karirnya sebagai dokter. Sebelumnya, ia tertarik dengan penelitian. Namun, langkahnya untuk mencoba mendaftar sebagai dokter di rumah sakit Bain Bright membuatnya masuk ke dalam kisah ini. Sayer menemukan sebuah kejanggalan terhadap beberapa pasien yang tampak seperti orang mati tetapi hidup. Pasien-pasien ini terlihat kaku, namun daya respon mereka terhadap lemparan benda berfungsi. Apalagi ketika pasien-pasien ini diberi stimulasi seperti sentuhan manusia, musik hingga motif. Sayangnya, gerakan yang diperlihatkan tidak mengubah status mereka sebagai pasien. Mereka tetap tampak tidak berdaya, tidak berbicara, dan tetapi mereka itu hidup. Seperti kata Dr. Sayer, "What I believe, what I know is that they are alive inside." Sayer kemudian tertarik pada seorang pasien yang bernama Leonard. Leonard yang diperankan oleh Robert De Niro adalah salah satu pasien yang mengidap penyakit ini. Ia mengidapnya sejak berusia 11 tahun dan telah berpuluh-puluh tahun lamanya menghabiskan waktu di rumah sakit. Hanya ibunya, Mr. Lowe, yang diperankan oleh Ruth Nelson, yang setia merawat dan menemani Leonard. Suatu ketika, Sayer menemukan bahwa penyakit yang dialami oleh sebagian pasien ini hampir serupa dengan penyakit Parkinson. Ia pun memutuskan untuk mengambil sebuah langkah berani untuk melakukan eksperimen pada Leonard. Dengan persetujuan dari keluarga, alhasil Sayer menjadikan Leonard sebagai kelinci percobaannya yang pertama. Kesadaran Leonard dari tidur lelapnya menjadi cerita utama di film ini. Dan di akhir film ini coba menyimpulkan lewat pidato Dr. Sayer, "The reality, we don't know what went wrong or what went right. What we do know is as the chemical window closed, another awakening took place. That the human spirit is more powerful than any drug. That is what needs to be nourished with work, play, friendship, family. These are things that matter. This is what we heard, forgotten the simplest things." Yang artinya, realitas, kita tidak tahu apa yang salah atau apa yang benar. Apa yang kita ketahui adalah ketika jendela kimia tertutup, kebangkitan lain terjadi, bahwa roh manusia lebih kuat dari obat apapun. Itu yang perlu dipupuk dengan pekerjaan, bermain, persahabatan, dan keluarga. Ini adalah hal-hal yang penting yang kami ungkapkan, hal-hal yang paling sederhana. Baik, saya rasa sekian untuk sinopsis filmnya. Adapun kelebihan film ini ialah yang menarik dari film ini seperti menawarkan sebuah kesan pemberi harapan palsu. Namun, film ini tetap menarik karena film ini mengajak penonton untuk menelusuri bagaimana Dr. Sayer melakukan eksperimen yang awalnya berhasil namun hanya sesaat. Walaupun sempat merasa ditipu dengan kisahnya, film ini memperlihatkan sebuah kualitas akting yang begitu baik.
Kualitas akting film ini baik karena Williams mampu tampil sebanding dengan Robert De Niro. Sosok Williams pada karakter Dr. Sayer sangat mampu mengendalikan sosoknya yang terlihat soliter dan klasik. Sedangkan De Niro memperlihatkan sebuah penampilan yang cukup memukau sebagai pasien. Sosok Leonard ditampilkan dengan cukup mengesankan ketika ia harus mengendalikan sakitnya yang membuat dirinya kejang-kejang. Musik di film ini juga cukup menambah keseruan cerita. Randy Newman menghadirkan musik-musik yang berusaha mengetuk hati penonton lewat kisahnya. Untuk kekurangan pada film ini, saya tidak menemukan kekurangan dalam film Awakenings karena film ini bisa ditonton dan memotivasi tanpa menargetkan usia penonton baik kecil maupun dewasa. Misalnya, saya menonton film ini di usia 19 tahun, sangat termotivasi untuk tidak mudah menyerah dalam mengejar impian walaupun dengan 1000 rintangan, harus tetap semangat hingga membuahkan hasil yang manis. Baik, untuk kesimpulannya, saya tidak menemukan kekurangan dalam film. Baik, untuk kesimpulannya, menurut saya Awakening menghadirkan sebuah model cerita yang berbeda. Kadang kita akan menyadari bahwa happy ending diperlukan agar penonton bahagia dengan filmnya. Kadang juga kita akan menyadari mengapa di pertengahan sebuah film kadang sudah memperlihatkan situasi happy ending yang sebetulnya belum berhenti. Lain dengan film ini, Awakening akan menghipnotis penonton untuk mencari happy ending dalam kisahnya yang menjanjikan, dan sayangnya tidak akan ditemukan sampai akhir di film ini. Untuk saran filmnya, menurut saya film ini sangat mendukung bagi para penonton karena ceritanya yang dapat dijadikan contoh dalam pendidikan. Untuk tetap semangat dan jangan mudah putus asa dengan rintangan yang kita hadapi dalam menghadapi impian, untuk mencapai impian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.